ngejagain compound. Betul banget. Tim yang sudah berusaha untuk mulai rotasi, tapi pada kali ini dari Alter Ego sudah mulai melihat ada Red Rocket di depannya. Betul banget, ini akan menjadi sebuah informasi tentunya buat Dr. Badru dan kawan-kawan. Karena kembali lagi, fight di luar zona, apalagi udah zona keempat, ini nggak worth banget sih. Karena ketika masuk ke zona kelima, telat sedikit aja, DPS dan juga utility mereka itu akan benar-benar terganggu tentunya ya. Betul sekali, belum lagi biasanya udah ada satpam-satpam tuh di pinggiran circle kan. Itu dia, satpam-satpam circle ya. Welcome, udah kayak gitu kan. Iya, welcome. Welcome. Itu pintu yang otomatis gitu gak sih? Iya, welcome, ya itu maksudnya. Kan meninggoy begitu masuk. Betul. Buka kan. Bukannya di servis malah dikasih tembakan Ya itu, selamat datangnya itu. Betul. Dan ya, Arrow Flymax yang dari tadi agak cukup aman sebenarnya di Minas Generalis. Udah mulai melakukan rotasi juga dengan teman-temannya. Namun sebagaimana yang tadi Jelly udah sebutkan ya, udah ada tim lain yang sudah menjaga. Dan ini berbahaya banget, tapi Leonardo ternyata mendapatkan spot ke arah 21. Satu orang knockdown dan langsung menjadi confirm kill. Menyisakan satu player terakhir, yaitu Aneh dari 21 Esports saat ini. Ya betul sekali, mengingat tadi juga play zone-nya sempat mengnokkan beberapa player dari 21. Ya tadi kan mereka jauh banget ya, di Valdemar ya. Colt di Valdemar. Sama The Pillars juga tadi gue sempat lihat ada yang beberapa yang knockdown sama zona. Betul. Dan sementara di sisi lain kita lihat sudah ada banyak sekali baku tembak. Hands berhasil mendapatkan satu ledakan mobil terhadap tim lain. Tapi ada balasan tembakan juga. Pada kali ini kita lihat Aerowolf kayaknya cukup terpisah juga. Dan sudah tereliminasi di posisi 15. God. Baru saja ingin mendapatkan sebuah compound. Tapi ternyata lihat permainan Louvre, Jelly. 3 orang menjaga di bagian selatan. Dan 1 orang itu Hans di sini menjaga jalur rotasi mereka. Kalau nanti zona akan bouncing lagi. Dan bener banget Airwolf yang baru datang kena satpam circle dan langsung menjadi sebuah confirm kill untuk Louvre saat ini, Louvre King saat ini. Iya betul, dan sementara kita lihat dari sini di pinggiran circle juga sudah ada tim lain dan 21 Esports akhirnya tereliminasi mengingat tadi hanya ada last man standing. Aneh ya, kayak tadi tempat tertangkap juga. Void bisa dibilang ini permainan mereka ya udah mulai galak kembali loh. Tadi sempat terknock beberapa orang tapi sempat di revive kembali. Mereka memang backupnya cukup cepat satu sama lain. Dan di sisi lain juga kita lihat ada Red Rocket di sini yang sempat kemarin mendapatkan chicken di Miramar. Betul banget. Apakah mereka akan mendapatkan chicken kembali? Kita akan lihat nanti tentunya ya, karena juga player masih 3 tentunya dari Red Rocket dan utility equipment mereka juga cukup baik. Kemarin ada 7 kill yang didapatkan oleh Red Rocket di hari pertama. Apakah mengulang kembali nih? Karena kalau kita lihat dari zona mereka sebenarnya udah cukup kuat, masih bisa menahan dari gempuran tim lainnya, dan ada 1 player dari Red Rocket yang udah dalam zona tentunya. Yes, betul sekali. Dimana zona juga sudah mulai mengecil kembali, akan masuk ke phase kelima dari Red Kings. Dia berjaga di belakang dengan temannya Kwangsi pada kali ini. Sudah mulai melihat kembali di situ ada IOG yang sedang melakukan rotasi, tapi belum ada baku tembak juga. Hanya ada setup smoke yang akan dibuat karena mereka masih harus masuk ke dalam circle. Oh my god, ini ramai banget. Yes, betul banget. Circle sekecil ini udah dihuni oleh banyak banget tim. Bahkan dari Quanch, Ori sekarang udah mulai bergerak juga. Masuk dalam zona, ada IOG juga depan sana. Ada sebuah baku tembak sepertinya antara IOG dan Red Rocket. Namun masih ada 1 player lagi dari IOG maju. 1 orang dari Red Rocket knock. Tapi kita pindah dulu. Void dan juga tim Louvre saat ini berhadapan satu sama lain. Orang Depth sudah mulai sekarat saat ini. Louvre akan coba menuju ke arah rumah ini tentunya. Yes, betul. Dap sudah nggak punya healingan, hanya ada bandage saja 7. Hulk juga. Void sudah tiris banget healingnya mengingat mereka selalu bertemu dengan tim-tim lain. Tapi di situ dia mulai melihat 1 player. Langsung saja ditembakkan dengan Uzinya. Tapi ada granatnya di dalam rumah. Langsung saja di spray dan terkenok. 2 orang, 4 orang di dalam. Wah, ini semuanya pada kenok di satu rumah. Luar biasa banget Louvre yang maju. Move as a team tentunya ingin mendapatkan Void di dalam rumah tersebut. Justru ada sebuah granat yang meledak dan menyulitkan mereka. Seluruh player yang ada dalam rumah tersebut knockdown. Dan tadi kalau kita tahu Louvre 1 player itu cukup berjauhan dan ini nggak mungkin untuk di revive menurut gua. Iya, agak sulit. Dan aimbot mobilnya terbakar, baginya terbakar. Oh my god, Oh panik my banget ngeliat. God. Kalau dia nabrak itu meleduk kan, nggak Ini lucu ya. teman-teman semua adalah konsep high risk high return tentunya. Dengan maju ke sini dia bisa revive teman-teman lainnya dari Void dan tentunya mengconfirm kill untuk atau dari Louvre menuju kill untuk timnya tentunya. Iya, suatu usaha misi penyelamatan yang luar biasa, dedikasinya sungguh tinggi. Sementara kita bergeser kembali last man standing dari Louvre pada kali ini Hans yang seorang diri kayaknya bakal ketemu sama mantan timnya nih di depan. Betul banget tentunya ya. Aldo Rodrigo coba spray down, salah 1 orang knockdown, langsung menjadi sebuah confirm kill. Kedua juga didapatkan oleh Hans tentunya. Sebuah timing, sebuah momentum yang sangat baik. Masih mencari Dr. Badru dan 1 player lain itu Martin. Permainan sangat luar biasa. Dari tadi nahan di sini justru bisa nyayur 2 kill sejauh ini. Yes, betul sekali. Hans kayaknya bakal membiarkan Oki Ozora bleeding out karena sudah terlalu jauh. Dan nampaknya Alter Ego tersisa 2 orang saja makan granat dari siapa tuh? Belum kelihatan di killing feeds-nya. Betul banget. Tadi Harusnya sih Martin. dari boom sih harusnya ya. Iya,
Yes, Udah betul mulai banget. banyak nih berdarah-darah. Wah, ini di mana-mana terjadi fight tentunya. Yes, Iya, betul dari banget. Boom. Dari Bobs ternyata yang melemparkan net ke arah Martin. Berarti Betul. menyisakan Dokter Badru sendirian ya. Iya. Mau healing lagi kah? Wah, Miramar. Ih, siapa tahu kan? Siapa tahu. Ah, ternyata harus tereliminasi, sayang sekali. Dan sementara dari Boom masih kuat di pinggiran circle, sudah mulai melakukan setup kembali. Circle-nya akan mengecil menuju phase ke-6. Dan what a play, Voin masih bisa survive dan dia nge-revive dua temennya loh tadi. Betul banget, sebuah usaha yang luar biasa tadi ya. Dengan bagi yang udah sempat hampir meledak, mendapatkan kompon tersebut dan masih bisa merevive untuk teman-temannya. Hook 2K dan udah mendapatkan 6 kill. Ini adalah sebuah permainan luar biasa, mengingat Voin adalah salah satu tim komunitas yang bergerak dari PINC, menunjukkan kualitasnya mereka sanggup bersaing di liga tertinggi PUBG Mobile Indonesia tentunya. Yes, betul sekali. Dan tadi sempat terlihat ada tembakan mobil yang meledak sepertinya dari tim Aura. Dan ternyata Aura sudah mulai ter-take down juga satu persatu dari tim RRQ. Di pinggiran circle 2 sudah mulai knockdown. Kayaknya udah gak ada waktu untuk melakukan revive atau akan tetap diusahakan? Oke, Wah. tetap diusahakan. Dedikasi yang tinggi kembali terjadi pada kali ini. Betul sekali, Aura bermain sangat luar biasa ya. Ini adalah sebuah slop kecil dengan smoke yang mereka keluarkan. Mereka tidak bisa terlihat oleh RRQ dan bisa setup lagi teman-temannya dan menjadi 4 active player lagi sebentar lagi, Jel. Iya, betul. Dan ternyata Dranix dari tadi masih aja berempat loh. Belum ada satupun player dari Dranix yang ter-take out. Sementara Bigetron bermain lebih pasif pada kali ini. Belum ada kill sama sekali. Betul. Santuy aja, dia tungguin momennya. Yes. Karena lihat di belakang dia udah ada 2 tim. Betul banget, dari Bigetron udah mulai menjaga bagian zona. Lihat, Laksi, Zaxi, dan Microbe udah menjaga di bagian pinggiran zona. Ini akan menjadi sebuah kesulitan tentunya untuk Geek dan juga Aura. Karena tatkala mereka mencoba untuk masuk, akan langsung dijaga oleh Bigetron yang sudah sangat dekat dengan safe zone berikutnya. Ada sebuah spray, satu ini dari Steve, 2, bahkan 3 sepertinya dari Geek berhasil dihentaskan. 2 ternyata dari Geek berhasil dihentaskan. Ini adalah salah satu aim star Aura ya, salah satu roster baru dan menunjukkan kualitas terbaiknya saat ini di game pertama hari ini. Yes, betul sekali. Lihat darah dari player Aura semuanya tiris, sementara udah mulai di-push kembali sama zona. Dan di sisi lain terjadi baku tembak. Aimbot juga sudah mulai melakukan regrouping terhadap tim Voin. Boom, sudah kehilangan Swavel. Wah, ini semua sih pada rebutan loh. Dranix enak banget ini. Betul banget, sebuah kompon yang mereka bisa maksimalkan dari bagian atap. Lihat, high ground, dia bisa melihat semuanya. Ada sebuah spray down, Ikyar di sana mencoba untuk menuju ke zona berikutnya. Dan kembali lagi, permainan hampir mirip dengan Aura ya. Dia mainin slop lagi untuk gak kelihatan oleh Dranix. Betul sekali. Jadi high ground dan low ground adalah aspek-aspek yang bisa dimainkan oleh tim-tim ketika di open field. Tapi pada kali ini dia bisa bertemu dengan satu player dari Boom. Sudah mulai spray down kembali, Bokar. Sang Terminator dulu, sudah mulai take down. Dan tersisa satu player aja, Ikyar. Akan di spray kembali dan rata. Boom, terus puas di posisi ke-6. Oh my god, that's 2K. Dengan body system yang baik juga dari Void. Wow. Menunjukkan performa yang luar biasa. Gila sih. Tidak hanya tadi tim sebelumnya yaitu Airwolf juga tadi ter-take down oleh mereka. Louvre pun begitu. Kemudian terakhir ada Boom juga yang didapatkan. Dan masih belum selesai buat tim sini RRQ. Sedang berdekatan dengan Void tentunya. Ini adalah sebuah third party involved. Misalkan satu player terakhir dari Void akan menahan dari gerakan dari RRQ. Akan mulai maju ke depan. Satu orang lagi. Di sana yaitu Hook 2K. Masih menahan. Harus sebuah knockdown bisa diberikan. Tapi satu player terakhir dan sekarang takutan. RRQ ternyata mendapatkan kill terakhir dari Void. Walaupun berikat 4 tapi 9 kill. Dan menjadi clean spree untuk RRQ. Iya, itu di backstep. Dia tahu tuh dari belakang ya kan. Wah, Void lagi fight nih, lagi main. Gue tunggu momentumnya, gue mau jadi pelakor. Dan akhirnya terjadi, men. Betul Oke, keren. Dan tersisa 3 tim saja. Bigetron, Red Alliance, RRQ, dan Dranix. Yes, betul banget. Dranix kembali lagi mendapatkan sebuah zona di bagian utara. Bigetron ternyata hanya menyisakan 2 player, si kembar tentunya, Zaxi dan Laksi. Dan zona ternyata mengarah ke arah RRQ, di mana RRQ masih dengan 3 player, Voldemort, Bron, dan juga Nerpeko saat ini. Yes, betul sekali. Lihat split yang dilakukan Nerpeko langsung maju saja ke arah si kembar di situ. Dia sudah mulai mengspot dan membuka fire menuju ke Bigetron. Tapi ternyata ada balasan balik menuju ke Nerpeko. Kita bisa lihat dari darahnya sudah mulai hilang setengah. Dranix masih standing strong berempat. Betul banget, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk manpower tentunya untuk Dranix. Walaupun zona ke arah RRQ, namun lihat, smoke sudah mulai dikeluarkan. Mereka masih punya vehicle. Masih ada kesempatan untuk Dranix maju ke zona, tapi ternyata masih ada fight antara Bigetron, Red Alliance, dan RRQ. Yes, betul sekali. Valdemar langsung regrouping ke arah Nerpeko, mengingat musuhnya ini bukan manusia tapi alien, ya kan? Alien, betul banget. Alien. Dalam artian skill tentunya ya. Yes. Zaxi akan mulai mencoba ke arah depan, masih mencari-cari, masih melakukan scouting untuk memberikan informasi yang tepat tentunya. Karena dari Bigetron juga tinggal tersisa 2 manpower, 2 melawan 3 melawan 4 saat ini di zona ke-7.
Ya betul sekali, di mana drone sebagai barikade terdepan dari RRQ sudah melemparkan granat ke arah satu player dari Draenix, tapi lihat di situ baksonya, tapi untung RRQ punya natural obstacle. Yes, betul banget, dan Draenix udah mulai pelan tapi pasti maju ke arah depan dengan smoke yang sudah keluarkan, tapi menjadi shooting gallery ada sebuah nade dilemparkan dari drone, will connect, ternyata masih cukup jauh dengan player-player dari Draenix. Ada nade juga dilemparkan oleh Nerpeko ke arah Bigetron Red Alliance, dua player di sana dan masih cukup jauh juga untuk mengenai Luxi dan Zuxi. Yes, smoke grenade dilemparkan untuk membutakan musuhnya pastinya, karena dia nggak mau yang namanya dapat vision dan clear shoot. Lagi-lagi ada bakso yang dilemparkan dari drone, no, belum connect sama sekali, dan nampaknya terjadi spray pada kali ini. Zaxi langsung melakukan front chest, juga terknockdown oleh Luxi, dan Luxi masih melakukan spray tambahan, tapi di sini kita lihat dari Nerpeko langsung melakukan backstep kembali, ada balasan dan tidak berhasil. Bigetron Red Alliance harus puas di posisi ketiga. Betul banget, sebuah net tadi yang mengganggu aim dari Bigetron, tapi sikan dua orang. Salah Ryzen juga sekarang banget dan RRQ menangkan winner chicken dinner di game pertama. Yes, betul, dengan total 10 kill. Dua digit kembali lagi didapatkan oleh tim yang mendapatkan winner chicken dinner. RRQ sempat tersandwich, ada Bigetron, ada Draenix, namun dengan map control dan awareness yang mereka miliki, utility yang dilemparkan terus menerus ke arah Draenix, mereka bisa menahan gempuran dari kedua tim dan mendapatkan WWCD. Iya, tapi tadi setupnya bagus banget loh ketika mereka split. Jadi drone itu ngejaga ya, drone tuh ngejaga di sisi kanan, Draenix di-push terus dengan granat berkali-kali biar Draenix tuh nggak bisa maju ya kan. Betul banget. Dan tadi langsung Valdemort jemput Nerpeko, ayo sini mundur. Ayo sini. Sini, revive dulu. Jangan galak-galak dulu ya. Jangan. Pelan-pelan, sabar.